Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Biali. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang zakat dalam ekonomi Islam. Secara filsafati, zakat mempunyai beberapa arti penting sebagaimana dikemukakan oleh Al-Kasari yang dikutip oleh Yusuf Qaradawi 1995. Yang pertama yaitu menunaikan ibadah zakat, yang kedua membayar zakat, yang ketiga Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kaum bercakupan dengan memberikan harta benda yang melebihi kebutuhan pokok sehingga mereka mensyukuri atas kelebihan rezeki mereka yang diterima. Menurut M.A. Manan 1992, zakat mempunyai 6 prinsip. Yang pertama, keyakinan keagamaan. Yang kedua, pemeratan dan keadilan. Yang ketiga, produktivitas. Yang keempat, nalar. Yang kelima, kebebasan. Yang keenam, prinsip etika kewajaran. Sasaran zakat. Terdapat 8 golongan kelompok asnaf, kaum yang berhak untuk menerima zakat, yaitu kaum fakir, kaum miskin, amilin atau pengelola zakat, mu'alaf, orang yang mendapat hidayah Islam, budak atau hamba sahaya. Yang selanjutnya gamirin atau orang yang berutang, sabilillah. Yang terakhir yaitu ibnu sabil, orang yang berpergian. Sejarah zakat. Syariat zakat pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zakat tidak dibawa oleh syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga lama diturunkan dan dikenal dengan risalah agama Samawiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disyariatkan kepada rasul-rasul terdahulu, zakat juga disyariatkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, masa Khulafaur Rasyidin, pada masa Abu Bakar selama 2 tahun sepeninggalan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum terjadi perubahan mendasar tentang kebijakan dan pengelolaan zakat dibandingkan dengan masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, pasca Khulafaur Rasyidin, pada zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin secara konsisten pengelolaan zakat dalam wujud kelembagaan berada di bawah tanggung jawab pemerintah, sedangkan pada masa pasca Khulafaur Rasyidin tanggung jawab mengelola sedikit terlepas dari otoritas pemerintahan. Yang terakhir yaitu zakat dan kemiskinan. Selanjutnya zakat dan kemiskinan. Yaitu menurut Kadir ada 2 faktor penyebab seseorang atau sekelompok yang masuk dalam kemiskinan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pengentasan kemiskinan melalui proses yang panjang dapat ditempuh langkah dan pendekatan berikut. Yang pertama yaitu pendekatan parsial, yaitu dengan pemberian bantuan langsung berupa sedekah biasa atau tatawu dari orang-orang kaya dan dari dana zakat secara konsumtif pada fakir miskin yang benar-benar tidak produktif lagi. Yang kedua, pendekatan struktural. Model pendekatan ini bertujuan untuk menuntaskan kemiskinan secara sistematis dengan cara menghilangkan faktor penyebab kemiskinan, baik yang disebabkan oleh faktor
internal maupun eksternal. Sekian itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.